kita mulai metode superposisi ragam. Jadi ini analisis ragam juga, cuma melihatnya dari perspektif yang berbeda aja. Ya, jadi bahwa suatu respons itu dianggap sebagai penjumlahan dari sumbangan dari masing-masing ragam. Jadi setiap ragam nyumbang, hasilnya adalah penjumlahan semuanya. Begitu. Pertama, kita khususkan dulu. Jadi bentuk persamaan gerak kita. Massa kali percepatan tambah peredaman kali kecepatan tambah kekakuan kali perpindahan. Yang sama dengan gaya P ini. Ini kita buat agak khusus, di mana fungsi waktunya bisa kita keluarkan. Jadi yang fungsi waktunya bisa keluar dari vektor, dan sisanya itu hanya sebarannya saja. Sebarannya di sepanjang bangunan. Jadi S itu adalah distribusi S-nya dari spasial sebenarnya. Spasial itu kan lokasi ya, posisinya di ruang ban. Maksudnya tuh begini, bebannya berubah terhadap waktu, tapi ya berubahnya di semua begitu. Hanya amplitudonya aja yang beda-beda. Seperti tadi di contoh ilustrasi kita tadi, gayanya cuma bekerja di sini, 5 sin 5T misalnya ya. Gayanya di sini ya. Sehingga P-nya, vektor P-nya tadi kita sudah sebutkan 5 sin 5T dan 0. Ini tadi ya di contoh tadi. Nah, ini bisa kita keluarkan, yang fungsi waktunya kan yang sin 5T. 5 ini kan bukan fungsi waktu. Nah, 5 0-nya kita tinggalkan di dalam sini. Ini kurang lebih seperti distribusi spasial, bahwa lantai 1 mendapatkan 5, lantai 2 mendapatkan 0. Begitu. Fungsi waktunya kita keluarkan saja di sini. Sin 5T-nya saya taruh di sini. Bisa begini. Atau kalau tadi gempa, ruas kanannya kan minus M kalikan R, yang isinya 1 semua, terus kalikan dengan percepatan tanah. Fungsi waktunya ada di mana? Di sini. Massa bukan fungsi waktu, konstanta semua. R ini cuma angka 1 aja, juga bukan fungsi waktu. Fungsi waktunya percepatan tanah ini kan. Nah, yang ini tuh ya distribusi spasial bebannya. Cuma nilai aja yang memperlihatkan perbandingan masing-masing kebagian berapa. Kalau ini kebagiannya kalau dari sini 1 semua, tapi kan massanya bisa beda-beda ya. Jadi kurang lebih akibat gempa, masing-masing itu kebagian gaya yang sebanding dengan massa setiap lantainya. Begitu. Karena kalau Anda kalikan ini kan jadinya M1, M2 yang diagonal gitu sampai Mn, kalikan 1, 1, 1, 1, jadinya nanti M1, M2, M3, M4, M5 ke bawah gitu ya. Jadi semua kena percepatan gempa, tapi nilainya kurang lebih sebanding dengan massa masing-masing. Jadi S itu menunjukkan itu. Pembagian gayanya di setiap lantai. Ini begitu juga. Lantai 1 dapat 5, cuma 2 lantai, yang satunya nggak dapat ya. Di tempat lain mungkin ada yang dapatnya cuma 1 gitu ya perbandingannya, 1/5 dari yang ini. Fungsi waktunya ada di sini. Umumnya beban kita memenuhi kategori ini. Kalau di laut, nanti dengan Pak Farid bisa lebih detail. Kalau bebannya gelombang, begitu. Anda hidrodinamikanya sekarang atau kemarin? Hidrodinamikanya. Sudah ya, berarti sudah tahu mestinya ya. Kalau gaya gelombang, itu bervariasi ya. Besarnya bervariasi gitu ya, dengan kedalaman maksudnya ya. Sekali itu. Fungsi waktunya beda-beda nggak? Ini. Akibat gelombang. Morrison lah misalnya. Fungsi waktunya berbeda-beda nggak? Kalau besarnya beda, jelas. Di yang dalam sekali dapatnya kecil, gitu. Yang dekat permukaan dapatnya besar. Tapi ini, nilai ini, bukan fungsi waktu, kan? Ada amplitudo, ada kosinus, apalah, kosiparbolik, ada Z-nya begitu. Z itu kedalaman misalnya. Fungsi waktunya kan yang belakangnya saja, kan? Apa? Kalau saya nulisnya, lihatnya biasanya sinus KX
min omega T gitu ya, ujungnya gitu ya. Dan ininya sama untuk semua kalau tidak salah. Ya, nah ini yang bisa kita keluarkan ke sana. Sisanya besarnya ini masuk ke vektor S ini. Ke sini masuknya, ke S ini. Distribusi spasial ya. Atau kalau menggunakan notasi notasi kompleksnya ya, bagian fungsi waktunya cuma I omega T-nya itu aja gitu ya. Yang ininya saja. Sisanya yang di sebelah sini itu masuk ke dalam distribusi spasial beban yang S ini. Begitu. Jadi kita mengkhususkan untuk yang begini, dan ini sudah cukup lebar aplikasinya di kita. Yang mungkin tidak bisa diaplikasikan begini itu misalnya kalau di satu bangunan misalnya, di setiap lantai ini ada mesin, katakan mesin gitu ya, yang memberikan beban, getaran misalnya, terus masing-masing punya frekuensi yang beda-beda gitu misalnya. Nah itu nggak bisa dikeluarin ya, karena fungsi waktu di sini dengan fungsi waktu di atasnya dengan fungsi waktu di atasnya nggak sama gitu. Tapi kalau sumbernya misalnya mesin yang sama, tapi efeknya ada kemana-mana, itu bisa tetap kita bisa keluarkan. Jadi ini agak agak memperkecil skopnya ya. Jadi gaya yang bisa dibuat seperti ini, tapi sudah cukup untuk aplikasi kita, sudah cukup ya. Jadi ini bisa kita tuliskan demikian, di mana di sini tidak ada fungsi waktu. Fungsi waktunya bisa keluar. Nah, kalau di sini aja. Kalau itu saya teruskan dengan transformasi ke koordinat ragam yang lalu, ini kalau saya transformasi ke Q, tambah omega I kuadrat I, ruas kanannya jadi apa? Tadi apa? VI transpose kali P, kali gayanya. Tapi gayanya sudah dikeluarkan, tinggal S ya. Kali S dibagi M I, begitu ya. Terus ada P-nya yang ini. Wah, nabrak. Saya geser dikit deh. Kalikan dengan P fungsi T. Gitu ya. Jadi gayanya sendiri, ini satu faktor aja. V angka aja, S juga nilai aja distribusi spasial bebannya, MI ini juga massa yang diagonal, jadi ini satu faktor saja nih. Dan akan jadi satu angka ya. Dan ini kalau di buku yang saya gunakan, saya rujuk, ini hurufnya, ini gamma huruf besar. Hurufnya ya gitu aja, vertikal, seperti tiang gantungan ini. Ini gamma huruf besar. Ini kan fungsi waktu yang sudah tinggal sendiri saja, begitu. Nah, gamma I ini punya nama yang cukup populer, namanya faktor partisipasi ragam, atau kadang-kadang partisipasi massa malah ya. Jadi mode participation factor atau mass participation factor. Ini cukup populer namanya ya di analisis struktur. Dia memperlihatkan kurang lebih seberapa besar gayanya terpengaruh pada persamaan gerak ragam tertentu. Kan ini I-nya boleh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gamma I ini kan mengalihkan gaya, ya, fungsi waktunya. Ya, belum tentu gaya sini, mengalihkan fungsi waktunya yang jelas lah. Jadi ada suatu nilai di sini yang memperlihatkan berapa sih besarnya ini relatif terhadap yang lain. Ya. Makanya disebutnya faktor partisipasi ragam atau partisipasi massa. Gitu. Nilainya sendiri tidak unik ya. Artinya ini tergantung dari V yang kita pakai. Nah, tapi perbandingannya antara gamma 1 dengan gamma 2 dengan gamma 3 itu tetap.
Jadi mirip dengan V yang sebelumnya. Tergantung nilai V yang kita pilih, gamma bisa beda-beda nanti. Nah, tapi gamma yang ke-1 dengan kedua perbandingannya pasti sama. Gamma yang kedua dengan ketiga perbandingannya masih sama dan seterusnya. I-nya ini ragam ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk contoh udah nggak cukup panjang, jadi saya sampaikan dulu sedikit teorinya, contohnya atau penurunannya lebih lanjut. Nanti minggu depan dilanjutkan ya. Kalau tugasnya yang tadi aja, yang sampai key dan selesai itu tadi. Metode superposisi belum akan ada tugas. Nah, bentuk ini yang gamma sama dengan I transpos kali apa tadi S dibagi MI ini bisa dibalik menjadi S I sama dengan gamma I MI kok I ini ada I-nya M kali I gitu. Cuman pembuktiannya nggak dibalik, tapi dengan cara memasukkan itu ke sana saja. Kalau SI ini saya masukkan menggantikan S, jadi gini nih, ini kalau saya masukin situ, jadinya apa? Gamma I sama dengan VI transpose. Ininya saya masukin situ ya. Jadi ini saya ganti dengan SI. Gamma I M VI dibagi dengan MI. Ya. Nah, VI transpose kali M kali VI ini adalah MI sendiri ya. Definisinya. Jadi ini bisa dicoret, tinggal gamma I sama dengan gamma I. Jadi benar gitu ya. Jadi kalau saya masukkan S yang indeksnya yang ke I saja, yang ragam ke I, menggantikan S yang semua ini benar. Tapi kalau saya masukkan yang lain itu maksudnya hurufnya beda. Ini saya masukkan S yang ke I gitu ya, menggantikan S di sini. S-nya digantikan oleh SI, jadinya begini. Kalau S-nya digantikan oleh SJ, jadinya apa? Ini jangan sama dengan, ini gitu ya. Kalau S-nya digantikan oleh SJ yang nomor indeksnya berbeda, di sini kan gamma I tetap sama dengan VI transpose, karena dari formulanya, tapi S-nya saya ganti SJ, di mana SJ itu adalah gamma J M VJ, pembaginya tetap MI, karena dari formulanya begitu. Jadinya apa ini? Kalau S-nya diganti SI, ini benar, cek ya. Gamma I sama dengan gamma I dapatnya. Kalau S-nya saya ganti SJ, jadinya apa? Ini gamma I, VI, M transpose kali M kali VJ, jadinya apa? Masih ingat? VI transpose kali M kali VJ. Kalau I dan J-nya nggak sama, ortogonalitas bilang ini kali ini nilainya 0 ya. Kalau indeks I ini dengan indeks J ini nggak sama, nilainya 0 ya. Karena kan ini M yang dikalikan, jadi memenuhi. Artinya kalau saya isi dengan ragam yang lain yang nggak sama dengan indeks gammanya, keluarnya 0 ya. Jadi kalau dibalik lagi di sini, ini tuh SI itu adalah distribusi spasial beban juga. Jadi cuma cara membuktikannya dibalik kita. Spasial beban yang menyebabkan, ini udah bisa hapus ya, respons
ragam ke I saja. Ya. Jadi kalau dikasih gaya yang distribusinya seperti ini, hasilnya cuma ragam ke yang ini aja, ragam ke I ini saja. Ini mirip seperti ngasih kondisi awal di minggu lalu. Ya. Kalau kondisi awalnya kita buat mirip dengan ragam pertama, responsnya jadi ragam pertama aja, ragam keduanya nggak muncul. Kalau kondisi awalnya dikasih mirip dengan ragam kedua, ya ragam kedua aja yang muncul, yang satunya nggak ada, ketiga dan seterusnya nggak ada. Ya. Kalau campur-campur ya ada semua. Nah ini distribusi beban ini juga bisa kita buat begitu. S ini masih sembarang. Kalau S distribusinya 5, 0 ini, ya dua-dua mode-nya muncul, dua-dua ragamnya. Ini kan ragamnya cuma 2. Tapi kalau 5 dan 0 itu saya uraikan, jadi S nomor satunya, nanti kita hitung dengan cara ini. Dengan posisi seperti itu, nanti ragam pertama aja yang muncul, ragam yang lain nggak muncul. Jadi di metode superposisinya tugas kita jadi ringan. Akibat yang ini, S1 misalnya, ya ragam satu aja gitu. 2, 3, 4, 5 dan sampai sekian ratusnya nggak perlu dianalisis. S yang kedua juga ragam 2 aja, 1 dan lain-lainnya tidak perlu. Ya. Jadi formulasinya begitu ya. Jadi ini faktor partisipasi ragam seperti ini. Dari sini kita bisa dapatkan kita punya distribusi spasial beban. Artinya S itu bisa kita uraikan menjadi sejumlah S ini. Dengan cara ya gini aja formulanya. Nanti contohnya sekalian minggu depan. Jadi kalau ini dijumlahkan semua jadinya S lagi. 50 itu bisa kita ganti, nggak tahu jadinya berapa ya. 41 sama 1 min 1 misalnya ya. Tapi bisa. Di mana masing-masing hanya akan menyebabkan respons dalam ragam yang tertentu saja. Yang lain dia matikan, nggak muncul. Gitu. Oke, nah dari sisi beban sampai di situ treatmentnya. Satu lagi dari sisi pengertian, ininya ya, transformasinya belum ditulis. Di sini saja untuk menutup. Biasanya minggu lalu sih sudah, cuman kita belum tekankan. Transformasi kita dari U ke Q itu. U sama dengan V kali Q. Ini kemarin rasanya pernah saya tulis. Bisa ditulis begini. Penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N. V yang ke I kali Q yang ke I. Ini seperti membaca vektor ini satu per satu. Ya. V1 kali Q1, V2 kali Q2, V3 kali Q3, tambahkan gitu kan perkalian matriks begitu ya. Atau ini kalau saya buka ininya. 1 V2 sampai Vn kalikan V1 V2 sampai Qn itu gitu ya. Ini dihapus yang ini. Jadi kalau perkalian matriksnya kan V1 Q1 tambah V2 Q2 tambah V3 Q3 dan seterusnya sampai Vn Qn. Nah, persis begini ya. Nah, ini dengan membuka seperti ini saja kita sudah bisa motong nih ya. Kalau ini saya nggak bisa sebagian, tapi kalau ini bisa. V1 Q1 selesai, ya boleh aja, tapi ketelitiannya mungkin belum bagus. Tambahin V2 Q2. Kalau masih mau lebih halus lagi, tambahin V3 Q3 gitu. Kalau sudah nggak ada bedanya, tetap aja halus, ya udah berhenti di situ. Ya, jadi yang ini bisa kita analisis seperti ini, begitu. Nah, tapi ini kan bukan transformasi kalau kayak begini namanya ya. Kalau tadi kan kita gunakan untuk transformasi, kalau ini cuma penguraian aja. U itu terdiri dari sejumlah suku ya. Nanti istilahnya diganti jadi U indeks I. I sama dengan 1 sampai N. U ada indeks I di luar. Di mana U indeks I itu adalah yang ini. UI itu adalah I kali Q yang ke I. Nah, kalau seperti ini, kita bisa analisis satu-satu untuk masing-masing ragam aja.
Ini perpindahan juga isinya lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, tapi hanya sumbangan ragam pertama saja. Ragam kedua bisa dihitung lagi, sumbangan dari ragam kedua ya V2 kali Q2. Sumbangan ragam ketiga, begitu seterusnya, dan sampai berapapun yang kita inginkan, nanti U-nya tinggal jumlahkan aja ini. U1, satunya tapi di luar ya, bukan U1 elemen dari vektor ya. U1, U yang ke-1, begitu. U yang kedua, tambahkan. Oke. Saya kira hari ini cukup di situ, masih agak gantung ini. Jadi ini dengan yang dari sini akan kita gabungkan sehingga analisisnya bisa dari depan kita pisahkan. Jadi begitu Anda dikasih soalnya, bangunan yang derajat kebebasannya banyak, ada gaya-gaya yang bekerja, dari depan kita pisahkan saja. Oke, yang ini statik saja, yang ini dinamik, kemudian kita gabungkan. Ya. Itu kerjaan minggu depan.